Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nataya Diati, saya dari program studi teknik sipil kelas. Saya akan mereview kelas mekanika bahan pada pertemuan 9 ini. Pada pokok pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama ada tegangan bidang, yang kedua ada tegangan utama dan tegangan geser maksimum, dan yang terakhir ada lingkaran Mohr untuk tegangan bidang. Kita mulai menganalisis tegangan dan regangan dengan membahas metode-metode untuk mencari tegangan normal dan geser yang bekerja di potongan miring suatu elemen struktur. Yang pertama ada tegangan bidang. Batang yang mengalami tarik, tekan, atau torsi serta di balok yang mengalami lentur adalah contoh-contoh keadaan tegangan yang disebut tegangan bidang. Apabila bahannya berada dalam keadaan tegangan bidang dalam bidang XY, maka hanya muka X dan Y dari elemen yang mengalami tegangan, dan semua tegangan bekerja sejajar sumbu X dan Y. Seperti pada gambar elemen yang berada dalam keadaan tegangan bidang. Pada gambar A, tinjauan 3 dimensi suatu elemen yang berorientasi pada sumbu X, Y, dan Z. Untuk gambar B, tinjauan 2 dimensi elemen yang sama, yaitu untuk memudahkan penggambaran elemen tegangan bidang. Biasanya kita menggambar hanya tinjauan 2 dimensi dari elemen. Dan gambar C ini tinjauan dimensi yang berorientasi pada sumbu X, Y, dan Z. Pada tegangan tau XY dan tau YX adalah positif dalam arah yang mana keduanya konsisten, sehingga tau XY sama dengan tau YX. Tegangan di potongan miring, tegangan geser yang bekerja di 4 sisi suatu elemen yang mengalami tegangan bidang, di mana jika kita menentukan tegangan geser yang bekerja di salah satu muka tersebut sehingga mempunyai muka miring yang sama dengan muka X1 dari elemen miring. Dua muka lainnya dari potongan ini akan sejajar dengan sumbu X dan Y, seperti persamaan di bawah ini. Lalu ada elemen yang berada dalam keadaan tegangan bidang, di mana gambar A atau gambar di sebelah kiri ini tegangan-tegangan yang bekerja di elemen. Lalu gambar di sebelah kanan ini adalah gaya-gaya yang bekerja di elemen tersebut. Nah, ini terdapat peta rumus dari kedua persamaan, dapat disimak dengan baik-baik. Untuk kedua persamaan ini, tegangan normal dan geser yang bekerja di bidang X1 yang dinyatakan dalam sudut dengan tegangan-tegangan sigma X, sigma Y, dan tau XY yang bekerja di bidang-bidang X dan Y. Namun, kedua persamaan ini dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih mudah dengan menggunakan identitas trigonometri. Lalu, ini terdapat rumus persamaan jika dilakukannya substitusi. Tegangan normal pada sigma Y1 yang bekerja di muka Y1 dari elemen miring seperti gambar di bawah ini dapat diperoleh dari persamaan di atas ini dengan memasukkan sudut ditambah dengan 90 derajat untuk sudutnya. Hasil adalah persamaan berikut untuk sigma Y1 seperti persamaan di atas ini. Untuk itu, kita dapat memilih satu potongan elemen tegangan yang mempunyai muka miring yang sama dengan muka X1 dari elemen miring, lalu menjumlahkan untuk memperoleh persamaan tegangan bidang, misal pada bidang yang ada pada gambar ini. Dan ini adalah persamaannya. Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah tegangan normal yang bekerja di muka yang saling tegak lurus dari elemen tegangan bidang. Lalu, ini terdapat grafik persamaan tegangan normal dan tegangan geser bervariasi yang merupakan grafik antara sigma Y1 dan tau X1 Y1 versus dengan sudut. Lalu ada kasus-kasus khusus pada tegangan bidang. Jika semua tegangan yang bekerja di elemen XY 0 kecuali untuk tegangan normal sigma X aksen, maka elemen tersebut berada dalam keadaan tegangan uniaksial. Dengan menggunakan persamaan rumus tersebut untuk mencari kasus khusus pada tegangan bidang. Kasus khusus lainnya adalah geser murni, di mana persamaan transformasinya diperoleh dengan memasukkan sigma X 0 sama dengan sigma Y 0 sama dengan ke dalam persamaan tersebut. Kita masuk ke dalam tegangan utama dan tegangan geser maksimum. Pada tegangan utama, tegangan normal maksimum dan minimum yang disebut sebagai tegangan utama. Dengan rumus persamaan tegangan utama yaitu seperti yang sudah terdapat di dalam PPT yang sudah saya cantumkan. Lalu terdapat juga metode-metode lain untuk mencari tegangan utama. Tegangan geser maksimum dengan memperoleh tegangan utama dan arah-arahnya untuk suatu elemen yang mengalami tegangan bidang sehingga dapat dilanjutkan dengan penentuan tegangan geser maksimum dan geser di mana tegangan tersebut bekerja. Untuk contoh tegangan geser maksimum, kegagalan fatik suatu struktur seperti mesin dan pesawat terbang seringkali berkaitan dengan tegangan maksimum loh, sehingga
dasar dan orientasinya harus ditentukan sebagai bagian dari proses desain. Persamaan ini nantinya akan dibandingkan sehingga tegangan geser yang diperoleh akan sama dengan rata-rata dari tegangan normal dalam bidang X dan Y. Kita masuk yang terakhir nih, ada lingkaran Moore untuk tegangan bidang. Dengan diperolehnya tegangan utama dan arah-arah untuk suatu elemen yang mengalami tegangan bidang, sehingga dapat dilanjutkan dengan penentuan tegangan geser maksimum dan bidang di mana tegangan tersebut bekerja. Lingkaran Moore berlaku tidak hanya untuk tegangan, tetapi juga untuk besaran-besaran lain loh, dengan sifat-sifat matematis serupa, termasuk tegangan dan momen inersia. Lalu, di sini juga terdapat persamaan-persamaan untuk lingkaran Moore itu sendiri, yang mana persamaan sebelumnya nanti akan disederhanakan sehingga menjadi rumus yang sesungguhnya. Untuk gambar ini adalah dua bentuk lingkaran Moore. Untuk di sebelah kiri, tau X1 Y1 adalah positif ke bawah dan dua sudutnya akan positif karena berlawanan arah jarum jam. Untuk gambar yang sebelah kanan ini adalah tau X1 Y1 akan positif ke atas dan dua sudutnya adalah positif karena searah jarum jam.